Hai, saya Windy, clinical specialist dari IDS Med. Hari ini, saya ingin berbagi ilmu tentang betapa pentingnya antropometri dalam dunia kedokteran. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sekilas tentang sejarah antropometri. Antropometri ini secara umum memiliki makna adalah pengukuran dimensi tubuh. Istilah antropometri berasal dari istilah Yunani kuno, anthropos, yang artinya manusia, dan metron artinya ukuran. Pengukuran antropometri kemudian dimulai ketika abad 17. Seorang ahli anatomi dari Jerman, Johann Sigismund Exholdt, menggunakan istilah antropometri dan menciptakan alat ukur yang kita namakan antropometron, atau alat ini sekarang dikenal antropometer. Ilmu antropometri kerap digunakan dalam pelaksanaan screening kasus kurang gizi dan sebagai acuan untuk melakukan deteksi stunting pada anak. Selain itu, digunakan untuk menilai bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, baik dalam kandungan maupun selama masa anak-anak. Sekarang kita membahas mengenai status gizi anak, di mana kondisi stunting menjadi salah satu permasalahan kompleks di Indonesia. Stunting merupakan kondisi di mana tinggi badan di bawah standar menurut usia anak. Stunting menjadi salah satu indikator gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan asupan gizi kronis pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia atau SSGI, Kementerian Kesehatan Indonesia, prevalensi balita stunting sebesar 24,2% pada tahun 2021. Artinya, 1 dari 4 balita Indonesia mengalami stunting. Pemerintah menargetkan stunting di Indonesia turun menjadi 14% pada 2024. Agar dapat mencapai target tersebut, perlu upaya inovasi dalam menurunkan jumlah balita stunting 2,7% per tahunnya dan dilakukan pengukuran antropometri secara berkala. Berikut ini adalah alat ukur antropometri yang digunakan di bidang kesehatan. Tapi, sebelum kita memilih alat ukur antropometri, pastikan alat ukur tersebut terbuat dari bahan medical grade yang bertujuan agar bayi dan balita yang diukur aman. Yang pertama adalah InnoQ Stadiometer. Alat ini merupakan alat ukur tinggi badan yang dapat digunakan untuk anak, juga dewasa. Untuk keperluan mobilitas, bagian tiang pengukuran dapat dilepaskan menjadi 4 bagian dan ditempelkan di bagian belakang alat stadiometer. Stadiometer ini sangat cocok sekali untuk di puskesmas, rumah sakit, dan klinik pribadi. Lalu selanjutnya adalah InnoQ Infantometer. Jika stadiometer digunakan untuk dewasa, maka pengukuran panjang pada bayi dapat digunakan dengan infantometer. Infantometer digunakan untuk panjang bayi, dapat dilipat menjadi 2 untuk keperluan mobilitas atau penyimpanan ketika sedang tidak digunakan. Lalu selanjutnya adalah InnoQ Digital Baby Scale. Timbangan bayi ini digunakan untuk menimbang berat bayi ketika baru lahir, dan balita sampai dengan berat badannya mencapai 20 kg. Timbangan ini sangat cocok untuk digunakan di puskesmas atau posyandu, rumah sakit, dan juga klinik pribadi. Lalu selanjutnya adalah InnoQ Digital Flat Scale. Alat ukur berat badan yang dapat mengakomodir pengukuran berat badan ibu dan anak secara bersamaan. Standing weight ini sangat cocok untuk di puskesmas atau posyandu, rumah sakit, dan juga klinik pribadi. Lalu selanjutnya InnoQ Measuring Tape. Alat ukur lingkar kepala bayi, lingkar pinggang, dan lingkar lengan atas, atau kita sebut lila. Alat-alat yang saya sebutkan di atas merupakan alat antropometri dari InnoQ.
Mari cegah dan deteksi stunting dengan tepat, cepat, dan akurat. Karena cegah stunting itu penting.